teman-teman mau KPR itu ekspektasinya jangan hanya bayar DP, tapi ada juga biaya-biaya lain nih yang harus dipersiapkan Iya, gitu. betul. Oke, Kita kupas biaya-biayanya apa aja. Biaya-biaya itu lebih detail apa aja ya. Oke. Yang pertama itu yang harus disiapin biaya apa? Namanya apa? Setiap bank kurang lebih harusnya sama. Ini kita bicara OCBC dulu ya. Ya, boleh. Untuk OCBC sendiri, untuk biaya itu ada namanya biaya provisi. Provisi. Betul. Besarnya berapa? Untuk biaya provisi, kalau jangka waktunya 10 tahun, itu 1%. Kalau 10 tahun 1%. Ya. Kalau lebih lama, itu provisinya 1,5%. lebih besar. Karena dia jangka waktunya kan lebih panjang. Dan biaya itu cuma sekali ya. Oke, cuma satu kali. Satu kali aja. Nah, terus setelah biaya provisi Ada namanya biaya administrasi. berapa? Itu 0,1% Dari plafon kredit. plafon kredit ya. Oke. Terus Selain itu nanti kita ada namanya asuransi jiwa kredit. nah, ada asuransi jiwa untuk si nasabah ya, kreditur ya. Betul. Itu berapa tahun? Nah, kalau untuk asuransi jiwa kredit ini nanti biayanya atau preminya akan dihitungkan oleh perusahaan asuransi yang sudah kerjasama sama OCBC. Oh, bisa milih ya. Maksudnya, ada beberapa pilihan. Dikasih pilihan nih mau pakai yang mana gitu. Iya. Kalau misalkan jangka waktu kreditnya 15 tahun, asuransinya harus 15 tahun. Pasti. Jadi asuransi ini mengcover selama jangka waktu. Harus dibayar Langsung di awal. Jadi, jika terjadi sesuatu meninggal dunia, ahli warisnya tidak akan dibebani oleh kredit. Oh. Itu fungsinya. Jadi asuransi akan melunasi kreditnya. Itu untuk besarnya premi nanti tergantung dari jumlah plafon, usia debitur, sama jangka waktu fasilitas kreditnya. Jadi semakin besar plafon, semakin banyak usianya. Ini maksudnya udah agak berumur ya. Sama kalau misalnya jangka waktunya panjang, itu otomatis preminya pasti akan lebih mahal. Di kredit kita juga akan cover bangunan atau rumah. Kalau dia KPR ya, rumahnya ini dengan namanya asuransi kebakaran. Berarti harus asuransi juga, propertinya harus diasuransikan juga. Iya, betul. Karena bangunannya kalau hancur. tanah enggak dong? Tanah enggak. Kan enggak ada bangunan. Enggak. Kalau KPT cukup asuransi jiwa. Itu ada namanya biaya appraisal. Kalau biaya appraisal biasanya di awal ya, pada saat proses udah dibayarkan. Nah, di OCBC NISP untuk appraisalnya kita masih pakai internal. Jadi biayanya lebih murah. Kalau mungkin beberapa bank udah pakai eksternal. Pakai ya yang independen ya biasanya. 1,5 juta biasanya ya. Ya mahal ya. Gitu? Kurang lebih segitu. Nah, kalau OCBC berapa? Kita 750.000 untuk biaya notaris. Tapi biaya notaris terkait fasilitas kredit. Beda sama biaya notaris untuk jual beli. Oke, nah coba ada apa aja di situ? Nah, nanti kan sertifikat setelah selesai balik nama, saya udah beli rumah, beli tanah, otomatis sertifikatnya dibalik nama nih ke atas nama debitur. Sertifikat balik nama itu kan akan dipasang yang namanya hipotek atau hak tanggungan. Di mana bank mempunyai hak terhadap sertifikat tersebut karena pemilik sertifikat pinjam uangnya bank. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pemasangan hak tanggungan ini akan ada biaya-biaya yang timbul oleh notaris yang proses. Nah, dari biaya-biayanya sendiri sih kurang lebih ya ada namanya APHT. Akte pemasangan hak tanggungan. Itu nanti dibuatin akte secara notaril untuk pemasangan hak tanggungan. Terus itu ada nominalnya nggak? Nominalnya biasanya tergantung nilai hak tanggungannya berapa yang dipasang. Nah, nilai hak tanggungan tersebut tergantung plafon kredit. Jadi semuanya based on dari plafon kreditnya. Ada nggak patokan kayak contoh misalkan nih di bawah 5M, di bawah 10M? Itu biasanya notaris yang tahu. Setelah APHT apa lagi? Ada namanya biaya SKMHT. SKMHT itu kepanjangannya apa ya? SKMHT itu surat kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi itu biasa satu paket sama APHT. Jadi SKMHT surat kuasa pembebanan hak tanggungan. Jadi itu dibuatin juga notaris nih. Debitur memberikan surat kuasa kepada bank atau kepada bank untuk memasang hak tanggungan di sertifikatnya. Nominalnya tahu nggak? Biasanya balik lagi tergantung HT ya. Nah, setelah itu apa lagi? Ada namanya pengecekan sertifikat. Pengecekan sertifikat itu? Ya, itu sertifikat harus dicek nih, nggak ada sengketa dan lain-lain, jadi harus dicek biar aman juga bisa itu dipasang. Sertifikat asli ya yang diberikan ke notaris ya? Betul, pasti sertifikat asli. Nah, setelah itu biaya apa lagi? Ada namanya PNBP. Itu
PNBP itu singkatannya penerimaan negara bukan pajak. Itu jadi tetap masuk ke BPN, ke Badan Tanah. Selain itu biaya apa lagi? Biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran apa tuh? itu kayak HT-nya mau didaftarin dulu nih, mau dipasang gitu. Itu satu rangkaian biaya-biaya yang timbul untuk pemasangan hak tanggungan. Oke. Nah, biasanya semua diurus sama notaris ya. Kalau terkait untuk KPR atau kredit itu aja. Di Itu luar aja. dari itu biasanya nanti terkait biaya jual beli. balik nama gitu-gitu? Itu masuk ke biaya jual beli. Oh, itu masuk ke jadi yang tadi kita sebutin itu hanya untuk biaya Terkait dengan KPR. Oke. Betul. Berarti kayak biaya balik nama, pajak. Pajak, Ada pajak penjual, ada pajak pembeli, pembeli, PBB, gitu kan. bayar PBB. Oke. Itu di luar dari biaya Nah, bank. berarti benar-benar harus dicek ya, harus ditanyakan ke pihak bank dari awal. Ini biaya-biaya yang akan keluar itu apa aja, nominalnya berapa? Mau di range secara persentase nih biar nggak pusing, kurang lebih deh berapa sih biayanya? Nah, benar-benar. Biasanya kalau untuk biaya bank tuh kurang lebihnya ya sekitar 5-7% 5-7% dari plafon kredit itu yang harus disiapkan. Oke, berarti DP terus siapkan 5-7% untuk Biaya bank. biaya-biaya. Terus juga pajak. Oke, kalau Iya. pajak kalau saat ini ya, saat ini pajak pembeli 5%, Betul. pajak penjual 2,5%. Ya. Nah, untuk biaya jual beli biasanya negosiasi ya antara penjual yang pembeli mau dibagi dua Mau gimana? atau siapa yang dibebankan gitu. Oke, nah sekarang kalau untuk waktu, biasanya kalau KPR itu berapa lama Prosesnya. Karena kadang-kadang ada yang sampai lama. Nah, itu gimana kalau yang lama? Paling cepat berapa, paling lama berapa? Berapa hari? Paling cepat harusnya 5 hari kerja dari data lengkap. Oke, 5 hari kerja setelah data lengkap Dari ya. data Jadi lengkap. kalau data belum lengkap jangan dihitung. Yang dihitung, argonya Jangan belum dikejar. kehitung. Betul. Paling lama harusnya sih 2 minggu atau Paling 10 hari lama. kerja. Nah, terus kadang-kadang ada nih yang sampai 3 minggu. Nah, itu gimana tuh biasanya? Biasanya dari data. Oh, data ya. Jadi Cuman karena nggak hitungannya dari baru ngasih KTP udah dihitung gitu. Aduh, ini kita di sini udah dari jam 10, sekarang sudah jam 12. Waktunya kita makan lagi. Makan lagi. Thank you loh atas waktunya. Sama-sama, terima kasih undangannya. Mudah-mudahan informasinya bisa ngebantu ya. Pasti ngebantu banget nih. Nah, untuk teman-teman yang memang perlu informasi yang tadi misalkan gak jelas, silahkan hubungi marketing OCBC SP di kota terdekat, atau kalau untuk di Bali jangan lupa Mbak Hubungi Novi dari OCBC Sunset Road. Ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih di video kita video berikutnya. selanjutnya. Ya. Oke? Bye.